Kami bersyukur terima kasih kepada Tuhan atas anugerah kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kembali kami boleh datang menghampiri tahta kekudusan Tuhan, memuji-Mu, menyembah Engkau. Kami hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam peduli misi desa. Boleh bertemu, berjumpa lewat Zoom. Terima kasih Tuhan. Di hari ini, sekalipun kami beda dalam jarak, kami beda dalam tempat, bahkan mungkin waktu kami pun berbeda, tetapi satu hal yang kami percaya bahwa Engkau hadir dan ada bersama dengan kami di tempat kami masing-masing untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas kehidupan kami, ya Tuhan. Pujian penyembahan kami percaya sudah menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Saatnya kami juga hendak menikmati Engkau lewat firman-Mu, karena Engkau ada di tengah-tengah kami, maka kami percaya Engkau akan berbicara kepada kami, menyampaikan isi-Mu, menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada kami, buat kami mengerti dan faham, agar kami tidak akan kehilangan jejak, kehilangan jati diri, kehilangan pribadi kami Tuhan, tapi kami terus semua boleh berkenan dan berlayak di hadapan Tuhan. Segala hal-hal yang ingin mengganggu jalannya penyampaian firman-Mu, baik lewat sarana yang kami pakai, lewat sinyal, kuota, dan lain sebagainya, kami tolak demi nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang terus berseru, berserah, dan mengasihi Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menikmati firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom. Shalom. Good morning, everybody. Good morning, Morning, Mister. Om. Meet to see you this morning. Senang sekali jumpa dengan saudara pagi hari ini. Ya, meskipun berubah pembicaranya, ya yang seharusnya tampil yang putih tapi nggak apa-apa, yang muncul yang hitam nggak ada masalah ya. Yang penting suaranya terdengar, sekalipun mungkin saudara nggak melihat wajah saya secara jelas, yang penting kan seperti kata eh, firman Tuhan, ada suara yang berseru-seru lewat Zoom bagi saudara ya. Biarlah saudara memasang telinga untuk mendengarkan suara yang berseru-seru, karena suara ini menyampaikan, meneruskan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan bagi kita sekalian. Baik, Haleluya. puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Ketum yang mempercayakan saya pagi hari ini. Kita akan masuk dalam firman Tuhan pagi ini. Ya, eh, sebelum saya menyampaikan renungan atau firman Tuhan, saya ingin kasih pantun terlebih dahulu, ya, gitu. Pak Pendeta memakai jubah, nggak ada yang jawab, sayang banget Cakep. gue. Cakep. Haleluya. Pak Pendeta memakai jubah, Cakep. sehingga Cakep, belanja di tengah, sehingga sembahyang di tengah lorong. Cakep. 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 Siapa yang pagi-pagi suka beribadah, berkat Cakep. segenggam jadi sekarung begitu. Amen, Cakep. Bro. Puji Tuhan. Perkenalan dulu katanya. Icebreaker, Kenalan dulu. paling bisa. Haleluya, haleluya. Bisa. Oke, eh firman Tuhan pagi hari ini saya ingin sampaikan dari apa yang sedang terjadi hari-hari ini, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi hari-hari ini. Apakah semuanya itu terjadi secara kebetulan atau sekedar sambil lalu, atau bagian daripada penggenapan firman Tuhan? Ya, tentu sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi ini bagian daripada penggenapan
firman Tuhan untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa firman yang ada pada kita adalah firman yang benar, yang terus digenapi dan terus digenapi dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Jadi kita bersyukur bahwa melalui peristiwa-peristiwa itu adalah menunjukkan Tuhan ada dan Tuhan hadir di dalamnya. Puji Tuhan, ya. Eh, kita akan lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 24, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya ingin membacakan satu perikop. Ya, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Puji Tuhan. Ya, inilah khotbah Yesus. Pesan tentang eskatologi ataupun apa yang berhubungan dengan akhir zaman. Dan jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya atas pertanyaan mereka. Apa tanda kedatanganmu dan ketanda kesudahan dunia ini? Ya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Yesus memberikan jawaban-jawaban kepada mereka. Bagaimana rentetan yang akan terjadi untuk menggenapi apa yang disampaikan tentang tanda kedatangan dan tanda kesudahan dunia ini. Nah, dalam ayat yang keempat dikatakan begini, ya, karena pertanyaannya adalah, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tanda pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah penyesatan. Ya, bahwa akan adanya munculnya berbagai macam penyesatan yang akan menggiring orang keluar daripada iman percayanya kepada Tuhan. Iman percaya yang benar itu akan berusaha dibelokkan
akan berusaha dialihkan. Ya, itulah penyesatan dengan muncul berbagai macam pengajaran-pengajaran, muncul berbagai macam hal-hal yang spektakuler, yang coba ditunjukkan, yang coba diperlihatkan, yang pada akhirnya akan membawa ataupun mencondongkan hati orang kepadanya, saudara. Ya, kita melihat bagaimana munculnya pengajaran-pengajaran sesat yang wow, begitu luar biasanya, ya, luar biasa. Apalagi hari-hari ini, saudara, ya, pengajaran-pengajaran sesat yang beraneka ragam dengan media sosial, orang mempergunakan media sosial ini untuk menyebarkan pengajaran-pengajaran sesat. Ya, ini kalau tidak di counter, maka banyak orang yang akan tersesatkan. Tapi puji Tuhan lah ya, di PMD datangnya bergabungnya hamba Tuhan buat khotbah-khotbah di PMD ini menjadi YouTube yang menarik yang bisa didengarkan oleh semua orang. Ya, puji Tuhan. Ini menjadi sebuah counter untuk mengantisipasi penyesatan-penyesatan yang sedang terjadi marak di hari-hari terakhir ini. Ya, dan ini memang jawaban Tuhan Yesus. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak mungkin tidak terjadi. Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak mungkin melenceng. Karena semua yang terjadi ini sudah dalam ketetapan. Ya, puji Tuhan. Tetapi bagi kita yang sudah memahami, bagi kita yang sudah mengerti, kita punya eh, covering terhadap diri kita sehingga dapat mengantisipasi dan mengcover diri kita dari penyesatan itu. Tetapi bukan berarti kita berdiam diri. Puji Tuhan. PMD muncul untuk menjadi jawaban. Ya, PMD muncul untuk meluruskan, PMD muncul untuk supaya bisa tetap mengarahkan kepada jalan kebenaran, sehingga tidak terjadinya penyesatan yang semakin besar dan semakin membahayakan. Begitu ya. Nah, jadi eh dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13, ya, Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 berkata begini. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Ingat, penyesatan adalah membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Ya, jalan Tuhan sudah lurus, tapi berusaha dibelokkan. Dalam Yohanes dikatakan begini, ya, Yesus berkata begini, Aku datang atas nama Bapakku, tapi kamu tidak percaya kepadaku. Orang lain datang atas namanya sendiri, tapi kamu mendengarkan dia. Kan aneh memang, ya, banyak seperti itu. Penyesatan itu akan muncul dengan namanya sendiri. Ya, dia berusaha untuk menunjukkan, memperlihatkan bahwa dialah yang layak dipercaya, dialah yang layak diterima ketimbang Tuhan. Ya, ngapain kamu percaya sama Yesus? Hanya manusia, hanya seorang nabi, hanya seorang utusan. Ya, jadi ini penyesatan yang luar biasa, saudara. Dan Alkitab sudah bilang, penyesatan akan terjadi. Oke, tetapi saya percaya bahwa kita yang ada di sini adalah orang-orang yang memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Lanjut. Ayat yang kelima dikatakan bahwa sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Memakai, ya, memakai nama Tuhan, memakai nama Yesus. Orang hari-hari ini memakai nama Yesus untuk menjual. Banyak orang hari ini menjual konten, saudara ya. Atas nama Tuhan lah, atas nama Allah lah, atas nama rohani lah, atas nama agama lah, menjual konten.
Meskipun pemahamannya dangkal, pemahamannya cetek, tapi dengan dia mempergunakan konten, dia bisa menjual nama Tuhan dan dia meraup keuntungan untuk kepentingan dirinya. Gitu. Ya, bahkan dengan mujizat-mujizat palsu, dengan penyembuhan-penyembuhan palsu, berusaha, ya, sebagaimana saudara ada yang dikatakan bahwa siapa itu pendeta KKR, kemudian, wah, dia bisa tahu si Anu sakit, si Anu sakit, si Anu sakit, sakitnya ini. Ternyata sebelum orang masuk KKR, orang sudah tulis dulu namanya, tulis dulu penyakitnya apa, lalu kemudian ketika dia sedang KKR, dia pakai pendengar telinga, ada bisikan dari belakang, bilang si Anu namanya ini, sakitnya ini, sakitnya ini. Begitu orang dengar, wih hebat ya dia bisa tahu penyakitnya, padahal ternyata sudah ditulis. Ini manipulasi-manipulasi setan, saudara. Ya, yang sedang dipakai untuk membuat orang yang terkenal, bukan Tuhan yang dikenal. Membuat orang yang populer, bukan Tuhan yang dipopulerkan. Dan inilah yang terjadi hari-hari ini. Apakah kita harus menutup mata terhadap kejadian-kejadian ini, peristiwa-peristiwa ini? Mari kita harus berjuang lebih keras lagi, berusaha lebih sungguh-sungguh lagi untuk kata firman Tuhan merebut mereka yang sedang menuju kepada kebinasaan, menuju kepada api neraka itu, rebut mereka dan bawa mereka kepada kehidupan, bawa mereka kepada keselamatan, bawa mereka kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Puji Tuhan. Ya, ini Tuhan Yesus mengucapkan ini, menyampaikan ini pada abad pertama, ya, pada abad pertama. Tapi kemudian kita melihat bagaimana peristiwa-peristiwa peperangan terus terjadi, peristiwa-peristiwa bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan terus terjadi. Haleluya, begitu sejarah yang menunjukkan bahwa sampai hari ini perang tetap terjadi. Kita ingat dalam pelajaran kita ada perang dunia pertama, perang dunia kedua. Di luar perang-perang yang lain, saudara. Ya, saya membaca bagaimana sejarah perang salib. Perang salib itu berlangsung 200 tahun. Ya, tetapi itu tidak dikisahkan, gitu kan. Hanya yang diingat dalam sejarah dunia adalah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama yang berlangsung dari 1914 sampai 1918. Kemudian Perang Dunia Kedua yang berlangsung dari 1939 sampai 1942. Hanya itu yang dikisahkan dalam, paling banyak dikisahkan dalam sejarah. Tetapi bukan hanya itu perang yang terjadi. Bagaimana bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan ini terus terjadi dan tetap terjadi sampai hari ini. Haleluya. Ya, tadi malam saya melihat berita bagaimana bahwa Yaman menyerang 3 kapalnya Amerika karena Amerika berusaha untuk menyerang Iran, ya. Dan saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yehezkiel 38 itu segera tergenapi. Ya, segera akan tergenapi. Apakah itu? Di dalam Yehezkiel dikatakan di sana bahwa ada 2 negara kuat yang akan menyatu untuk memimpin bangsa-bangsa menyerang Israel. Ya, dalam satunya adalah Iran, satunya adalah Rusia, begitu. Dan itu akan segera terjadi, saudara. Ya, dengan peristiwa-peristiwa ini, perang terbesar akan terjadi hal itu. Karena ya beberapa waktu yang lalu, saudara, ketika apa namanya almarhum Peter Condro masih hidup, dia selalu menyuarakan tentang akan dibangunnya bait suci yang ketiga, bait Allah yang ketiga. Ya, bagi kita memang kita tidak percaya bahwa bait Allah harus didirikan karena bait Allah kalau didirikan berarti kan persembahan korban harus dilakukan lagi gitu kan. Tetapi bagi orang Yahudi, bukankah itu menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka, Saudara? Katakan bahwa bangsa
akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan bangkit melawan kerajaan, akan ada kelaparan. Ya, akan ada kelaparan. Kelaparan yang akan menimpa dengan hari-hari ini. Ekonomi sudah semakin mengalami goncangan luar biasa. Ya, kita tentu mengenal beberapa bentuk kelaparan-kelaparan yang terjadi. Beberapa waktu tahun yang lalu kita melihat bagaimana negara-negara Arab seperti Somalia dan sekitarnya mengalami kelaparan. Tahun 60-an kita dengar yang namanya krisis-krisis Malaysia. Krisis di mana terjadi kelaparan sampai eh, masyarakat tidak ada makanan, makannya buah-buahan, jambu, biji. Banyak orang yang mati gara-gara usus buntu karena terlalu banyak makan jambu biji begitu ya. Amerika katanya karena terlalu banyak memfokuskan untuk perang sehingga seluruh biaya untuk ekonomi di, di, dialokasikan kepada perang. Akibatnya apa? Ekonominya mengalami kemerosotan begitu. Ya, peristiwa-peristiwa perang ini, peristiwa-peristiwa kelaparan ini terus terjadi, saudara. Kelaparan ini akan terjadi, tapi ujungnya dalam Amos dikatakan bahwa yang terutama adalah lapar akan perkara-perkara rohani. Lapar akan firman Tuhan, haus dan lapar akan firman Tuhan, sehingga mereka akan berusaha untuk mencari ke berbagai tempat, ke berbagai daerah, ke berbagai wilayah, bahkan untuk menyeberang lautan demi mendapatkan, memuaskan dahaga mereka, memuaskan kelaparan mereka. Tetapi semuanya itu hanya didapatkan di dalam Yesus Tuhan. Untuk menjawab bahwa orang ingin puas, orang ingin kenyang, datang kepada Yesus untuk memperolehnya. Saudara, kelaparan itu sudah dinubuatkan, tapi kelaparan itu untuk membawa orang untuk memahami bahwa hidup nyaman, hidup damai, hidup sejahtera, hidup diberkati hanya ada di dalam Yesus. Sebab itu, mari kita mempertahankan keyakinan kita, mempertahankan iman kita bahwa kita tidak sedang berada di rel yang keliru, tidak sedang berada di jalan yang salah, tapi kita berada di jalan yang benar, kita di rel yang benar. Mari kita mendampakkan apa yang ada pada kita bagi orang di luar sana. Sehingga orang akan melihat, orang akan mendengar bahwa betapa hidup di dalam Tuhan itu sangat menyenangkan. Hidup di dalam Tuhan itu sangat membahagiakan. Haleluya. Lalu kemudian dikatakan bahwa ada gempa bumi di berbagai tempat. Kalau saudara ya lihat bagaimana peristiwa gempa bumi yang melanda Myanmar dan Thailand, bahkan beberapa negara tetangga mengalami goncangan, saudara. Saudara lihat bagaimana gedung-gedung pencakar langit dengan tiba-tiba rubuh seakan-akan dihajar oleh bom seperti peristiwa Menara Kembar dibom, diledakkan sehingga runtuh ke bawah dan itu sedang terjadi. Tidak perlu lagi dibom ini, hanya tinggal Tuhan bersin saja langsung runtuh semua itu gedung-gedung pencakar langit itu, saudara. Ya, atau Tuhan sentakan kakinya sentakan kakinya langsung runtuh semua, saudara. Ya, gempa bumi. Kalau kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa di berbagai tempat itu pakai kata in diverse places, di berbagai tempat, tapi ada kata diverse-nya, saudara. Ya. Saya pikir diverse itu kalau kata diverse saja itu artinya penyelam. Berarti saya menyatakan bahwa gempa bumi yang sangat berbahaya, yang sangat merusak, menghancurkan segala sendi, itu gempa bumi yang berasalnya dari gempa bumi laut. Gempa bumi yang datangnya dari laut. Entah itu gempa bumi tektonik, entah itu gempa bumi patahan, tapi gempa bumi yang berasal dari laut, saudara. Ya, peristiwanya terjadi dari laut. Ya, kita lihat bagaimana yang terjadi di Aceh 2004 lalu menghancurkan, meruntuhkan, meluluh lantakkan gempa bumi yang terjadi di Myanmar.
itu juga di laut meluluhlantakan dan berbagai tempat, saudara. Dan gempa bumi ini akan terus terjadi, saudara. Bahkan diperkirakan bisa terjadi yang namanya megatrust. Megatrust akan terjadi dan itu akan meluluhlantakan, menghancur, ya kan banyak sendi itu, saudara ya. Dan itu adalah kegenapan firman Tuhan. Sekali lagi kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Alkitab kita benar. Ya, saya sampaikan kepada jemaat, Alkitab kita ini inerensi. Tidak ada salahnya, tidak tidak terdapatnya kebersalahan dalam Alkitab. Dalam segala hal, Alkitab luar biasa. Jawaban-jawabannya, penggenapan-penggenapannya sedang terjadi. Peristiwa-peristiwa itu semakin menunjukkan dengan jelas kepada kita, semakin memperlihatkan dengan jelas kepada kita bahwa apa yang dikatakan itu pasti terlaksana. Apa yang disampaikan itu pasti terlaksana. Oke. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi tidak perlu kita risau dan gelisah. Tidak perlu kita ketar-ketir. Tidak perlu kita takut dengan berbagai macam ancaman yang datang kepada kita. Kenapa? Karena ada Tuhan yang tetap membela dan menolong kita. Ya, Yesus yang tetap menjadi garansi bagi kita. Yesus yang tetap menjadi jaminan bagi kita. Yesus yang tetap mampu untuk bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Ya. Sehingga apa yang dikatakan ini, sekalipun dikatakan bahwa kamu akan diserahkan supaya disiksa, dibunuh, dan dibenci semua bangsa. Tapi percayalah bahwa tidak semua kita harus mengalami yang demikian. Ada orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk mengalami itu. Dan ketika mereka mengalaminya, mereka akan dikasih kekuatan oleh Tuhan. Mereka akan dikasih kemampuan oleh Tuhan. Mereka akan dikasih kesembuhan oleh Tuhan. Supaya mereka dapat bertahan. Puji Tuhan. Ya, oleh karena siapa? Oleh karena nama Tuhan. Nama Tuhan. Ya. Jadi bukan nama saya, bukan nama PMD, tapi nama Tuhan. Kalau kita membawa nama Tuhan, kalau PMD membawa nama Tuhan, maka PMD harus mampu berjuang, mengatasi segala tantangan, mengatasi segala kesulitan, mengatasi segala pergumulan, mengatasi segala pergolakan yang sedang terjadi dan akan terus terjadi. Puji Tuhan. Ayat 10, dan banyak orang akan murtad. Haleluya. Banyak orang akan murtad. Seperti kata orang biasa, orang yang berpindah itu cuma dua hal yang mungkin bisa dia ingin dapatkan. Yang pertama perut, yang kedua bawa perut. Barangkali yang perut mungkin dia nggak mungkin dia cari karena dia harus orang bangkir gitu. Tapi paling mungkin saya percaya mungkin bawa perut gitu ya. Tapi ya apa boleh dibuat? Itu sudah bagian daripada penggenapan. Banyak yang akan murtad. Tapi puji Tuhan, saya percaya bahwa banyak dari kita yang murtad ke sana. Tapi lebih banyak dari sana akan datang ke sini. Lebih banyak dari sana akan berbondong-bondong untuk menggenapi firman Tuhan. Ya, dari seberang laut mereka akan berbondong-bondong datang kepada Tuhan, membawa kambing domba mereka untuk dipersembahkan di altarnya Tuhan untuk pengagungan nama Tuhan. Ya, jadi saya masih tetap percaya bahwa kegenapan itu sedang terjadi. Yesaya 66 dikatakan bahwa tidakkah kamu pernah dengar, tidakkah ini pernah terjadi? Sekali menggeliat sakit bersalin, satu bangsa dilahirkan. Sekali mengeden bersalin, satu negeri dilahirkan, saudara. Waduh, ya. Jadi satu orang pergi, satu negeri akan datang. Satu orang pergi, satu bangsa akan datang. Puji Tuhan, siapkan kapasitas kita, siapkan kemampuan kita untuk menampung jiwa-jiwa yang sedang berbondong-bondong datang kemari. Kalau pendeta dengan pendeta hanya kerjanya berantem, tidak mempedulikan jiwa, Tuhan akan pilih orang lain, Tuhan akan ambil orang lain untuk menjadi
partner kerjanya Tuhan, kawan sekerjanya Tuhan, supaya bisa memperhatikan jiwa-jiwa. Ya, karena banyak juga pendeta-pendeta hari-hari ini cuma cari kenyamanan, cari popularitas, nggak di PMD. PMD saya percaya, yang bergabung di PMD ini mau melepaskan segala atribut dirinya untuk melayani Tuhan dengan sukarela, dengan sukacita, ya, bukan karena mau mengharapkan imbalan dari PMD. PMD nggak punya apa-apa, saudara ya. Tetapi PMD berjalan dalam misinya Tuhan, dalam koridor ilahi. Ya, ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Penyesatan lagi, saudara. Awal penyesatan, terus penyesatan. Berarti ya tidak bisa di bendung penyesatan ini, ya. Tetapi kita mampu membendung diri kita dari segala bentuk penyesatan yang coba datang ke dalam hidup kita. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sudah tidak ada memiliki care lagi, ya, nggak punya caring, nggak punya loving, nggak punya giving, gitu ya. Sudah nggak suka memberi, nggak suka mempedulikan orang lain, nggak suka mengasihi. Haleluya. But come on guys, we must have caring, giving, loving for another people, begitu ya. Mari kita miliki caring, kepedulian, belas kasihan, ya, suka memberi kepada orang lain karena kita sedang dibutuhkan, kita sedang dinantikan. Kehadiran kita menjadi jawaban, kehadiran kita menjadi solusi, kehadiran kita menjadi jalan keluar bagi kebuntuan banyak orang. Ya, mari kita tunjukkan kita punya kasih. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin, tapi kasih kita tidak pernah menjadi dingin. Ya, Roma katakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kendor kerajinan kita. Haleluya. Ya, jadi jangan sampai kita mundur, jangan sampai kita down, jangan sampai kita lemah. Masalah boleh terjadi, persoalan boleh datang, tapi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kata firman Tuhan, ketelanjangankah, kelaparankah, pedangkah, aniayakah, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi kalau kasih Kristus tetap ada pada kita, mari kita terus mengobarkan kasih Tuhan itu, api Kristus itu pada kita untuk menjangkau orang lain bagi kemuliaan Tuhan. Ya, orang yang melayani Tuhan tidak akan pernah dibiarkan. Oke. Ayat terakhir dalam ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesedaran. Apakah Injil belum diberitakan? Injil sudah diberitakan, tetapi terus harus diberitakan. Mari, come on, kita mau bergandengan tangan. Kita mau sepakat. Kita mau sehati untuk berjalan, menyampaikan, mengabarkan Injil itu. Baik lewat ucapan kita, baik lewat tindak tanduk kita. Kita harus dapat memberitakan. Jangan sampai kita hanya sekedar menjadi NATO, saudara ya. NATO, no action, talk only. Cuma ngomong doang, nagodang dohatai, ya, nagodang hata, ya, nagodang hata, naginjang roha, gitu ya. Tapi nggak mau kerja. Yang ada dong di PMD, nggak ada di PMD. PMD ini rendah hati. Nah, dong hepeng. Dah nggak dong hepeng, Omong-omong, dah nggak dong hepeng, ginjang roha, nagodang hata. Oh sudah dong, gitu. Omong-omong, Haleluya. dan Hatta. Tapi mari kita mau beritakan Injil. Ya, Recok-recok. pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Percayalah, Haleluya. penyertaan Tuhan sempurna. Ya, Haleluya. sampai hari ini kita menjalankan, saya bersama dengan istri pergi kemana-mana. Saudara, kami pergi berdua.
tanpa menjalankan proposal dan tanpa meminta dari jemaat. Kita pergi kemana-mana. Ternyata begitu pergi, Tuhan bisa sediakan di mana saja. Oh, tiba-tiba orang bisa datang memberkati. Kami waktu ke Papua, berdua, kami ke Papua itu pergi ke 3 provinsi. Papua Barat, apa namanya, Merauke, lalu ke Papua Selatan, Merauke, Papua Selatan, Papua Barat, Manokwari, Papua, Sentani, Jayapura. Wah, begitu kita hitung, ternyata berdua menghabiskan biaya kurang lebih 17 juta. Gitu. Lalu kami waktu di Merauke, saudara, lagi di Merauke ini, kemudian tiba-tiba kita lagi jalan pagi ketemu seseorang. Lalu dia bilang begini, dikenalkan teman saya. Kenalin, ini pendeta dari Bekasi. Setelah dikenalin, lalu dia bilang begini, mampirlah ke rumah, katanya gitu kan. Mampirlah, kami singgah sebentar, ngobrol-ngobrol. Sesudah kami ngobrol-ngobrol, Mak di situ minta tolong. Tolong doain saya, katanya itu. Kita doain. Ya udah, kita namanya hamba Tuhan. Kita tolong doain, kita doain. Begitu selesai kita doain, dia masuk ke kamar, pulang. Puji Tuhan. Lalu kemudian saya disuruh khotbah di Polres Merauke. Saya khotbah, habis khotbah langsung polisi ngajak, ayo mari kita makan Pak Pendeta. Dia ajak ke restoran, kita makan. Itu sebabnya mari kita menggebu-gebu, membangkitkan gairah kita untuk menjalankan misi. Karena percayalah, di dalam misi Tuhan turut bekerja mendatangkan hal yang dahsyat dan luar biasa melalui kita bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Apa tanda kesudahan dan kedatangan Tuhan? Sudah dijelaskan oleh Tuhan. Mari kita melakukan hal yang terbaik dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Dengan segala keterbatasan hamba-Mu, hamba telah berbicara, tapi kiranya Roh Kudus yang terus akan berbicara kepada kami untuk menggelorakan hati kami, menggairahkan kami, sehingga kami tidak merasa nyaman dengan diri kami. Tapi kami mau berkeluar dari kenyamanan kami, pergi menjangkau jiwa-jiwa, memberitakan Injil Tuhan, menyampaikan kabar baik itu kepada setiap orang, sehingga setiap orang yang terbelenggu, yang tersesat, yang terikat, yang terantai, dilepaskan dan dibebaskan dan dimerdekakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur sudah dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin.